Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya Haki, dan di video kali ini saya akan membahas dasar-dasar Photoshop. Tapi bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya ke all-nya, agar kalian selalu terupdate dengan video-video terbaru dari saya. Seperti yang kalian lihat di thumbnail, ini adalah part 1, karena tidak mungkin saya akan gabungkan semuanya di dalam satu video ya. Jadi akan saya pisah-pisah ke beberapa video ya. Gak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting ilmunya masuk. Di video part 1 ini saya akan membahas fungsi, kemudian basis, tampilan awal, dan cara membuat halaman baru ya di Photoshop. Oke, yang pertama fungsi. Jadi fungsi Adobe Photoshop ini adalah aplikasi yang lebih diperuntukkan untuk mengedit foto. Walaupun bisa juga untuk menggambar atau mewarnai, bisa juga untuk membuat poster, dan bahkan membuat GIF. Membuat GIF ini unik ya. Nanti video pembahasan untuk membuat GIF akan saya buat di video yang terpisah ya. Kemudian basis ya. Basis dari Adobe Photoshop ini adalah pixel. Jadi pixel itu adalah satuan kotak ya bentuknya. Dan karena kotak itu banyak, sehingga tidak terlihat seperti kotak ya di mata kita, saking banyaknya. Oke, mungkin segitu aja sedikit penjelasan fungsi dan basis dari saya. Sekarang kita langsung aja masuk ke layar ya. Oke, saya sudah buka Adobe Photoshop ya. Seharusnya tampilan awalnya seperti ini. Kalau kalian masih belum seperti ini, kalian bisa arahin kursor kalian ke kanan atas ini. Dan kalian pilih Graphic and Web ya. Dan kalau misalnya masih belum sama, kalian klik lagi. Kalian pilih Reset Graphic and Web. Jadi sebenarnya semua ini hanya tampilan ya. Penempatan doang gitu. Tapi penempatan ini biasanya digunakan dalam hal-hal tertentu ya. Misalnya untuk graphic and web itu biasanya untuk menggabungkan foto atau mencampur-campur foto ya. Sama seperti Essentials, dia mirip seperti graphic and web. Kemudian 3D lebih diperuntukkan untuk membuat model-model 3D ya. Dan kemudian motion ini adalah untuk membuat GIF. Jadi di motion ini ada tambahan timeline-nya di bawah ya. Kemudian ada painting, ini untuk menggambar atau mewarnai. Kemudian fotografi, ini biasanya dipakai oleh fotografer untuk mengedit pewarnaan ya. Atau bisa disebut juga color grading. Tapi saat ini kita pakai graphic and web saja dulu ya. Oke, jadi di sini ada beberapa bagian yang kalian tuh wajib ketahui. Jadi yang pertama, di paling atas ini ada menu bar namanya. Menu bar ini fungsinya adalah untuk mengatur segala sesuatu yang ada di Adobe Photoshop ini ya. Kemudian di sebelah kiri sini, ini namanya Tools Bar. Ini adalah tempat di mana kita memilih alat-alat yang akan kita pakai untuk mengedit di halaman ya. Dan kemudian di bagian atas ini ada namanya Option Bar. Option Bar fungsinya adalah untuk mengatur tools yang tadi kita pilih di Tools Bar. Kemudian di sebelah kanan sini ini namanya Palette Bar. Palette Bar ini fungsinya adalah mengatur segala sesuatu yang ada di halaman ya. Mengatur atau memanage sesuatu yang ada di halaman. Dan yang tidak kalah penting ada namanya Canvas. Canvas itu adalah halamannya ya. Otomatis ada di bagian tengah sini ya. Tapi halamannya belum kita buat, jadi masih kosong. Oke, sekarang kita membuat halaman baru ya. Pertama kita arahin kursor kita ke file ya di menu bar. Kemudian kita pilih New. Atau bisa menggunakan shortcutnya Ctrl N. Oke, di sini ada nama ya. Ini nama itu bebas ya, terserah kalian.
Tapi saya akan membuat namanya belajar Photoshop. Oke, kemudian dokumen type ini ada ukuran. Kalau kalian mau pilih ukuran kertas A4, A3, kemudian B5 gitu, B4, kalian pilihnya international paper. Di sini size-nya ada beberapa lagi pilihan. Dan kalau misalnya kalian mau ukuran letter paper, itu ada di US paper ya, di letter. Dan ada yang lainnya. Atau kalau kalian ingin menggunakan ukuran layar HP, kalian bisa pilih mobile app design dan kalian pilih Android ya, yang 180p. Ini ukuran Full HD. Oke, kita balik lagi karena saya akan menggunakan A4 ya. Kemudian ini width itu lebar, height itu tingginya. Kemudian resolution, ini resolusi ya, ukurannya pixel per inch. Jadi sedikit penjelasan, kalau kita menggunakan kertas A4 ya, kita biasanya menggunakan resolusi 300 pixel per inch. Karena kita lihatnya dalam kondisi dekat. Kemudian kalau kita membuat poster yang ukurannya lebih besar, seperti contohnya seperti ukuran A2, itu kita menggunakan resolusi 150 ya. Kemudian untuk banner atau spanduk yang besar ya, kita menggunakan biasanya ukuran 72 pixel per inch. Jadi sebenarnya ini fungsinya adalah untuk penghematan memori ya. Oke, kemudian color mode ini jenis pewarnaan ya. Kita pakainya RGB aja ya. Kalau grayscale itu hitam putih, RGB itu yang sering kita pakai red, green, blue ya. CMYK itu cyan, magenta, yellow, sama black. Ya, jadi itu 3 pewarnaan yang paling sering dipakai ya. Cuman untuk Photoshop ini kita biasa gunakan RGB ya. Dan kemudian background content ini adalah warna backgroundnya. Kita bisa pilih putih, hitam, background color, dan transparan. Transparan otomatis ya nggak ada warna ya. Cuman kalau di Photoshop ini nggak ada warna itu dilambangkan dengan kotak-kotak warna putih dan warna abu. Kalau background color ini kita bisa pilih sendiri ya. Ada kotak di sini, kita klik dan kita bisa pilih sendiri. Ini warnanya kita bisa pilih lewat HSB atau RGB atau bisa juga CMYK ya. Kalau RGB yang ini kita klik ini. Kalau HSB itu hue, saturation, sama brightness ya. Cuman saat ini saya akan menggunakan white aja. Kemudian yang advance ini gak usah diubah-ubah karena biasanya ini sudah yang paling oke. Jadi nggak usah diubah-ubah. Kemudian kita pilih oke. Dan otomatis halamannya akan terbuat ya. Ini ukurannya A4. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya untuk part 1 ini. Selanjutnya akan dilanjut di part selanjutnya ya. Jangan lupa tunggu selalu video saya. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Mohon maaf bila ada salah. Salam Sobat Editor.